Belum tuntas dari isu perselingkuhannya dengan Safri Ramadan, Jule Prastini atau Jule kembali diterpa gelombang hujatan baru. Kali ini publik menyoroti klarifikasi panjang yang ia unggah setelah mengaku bersalah karena diduga bukan hasil tulisannya sendiri. Sebuah akun mengungkap bahwa klarifikasi tersebut nyaris seluruhnya dibuat dengan bantuan ChatGPT. Berdasarkan hasil analisis situs pendeteksi AI yang menunjukkan tingkat kemiripan hingga 97%. Dugaan itu membuat publik geram, merasa Jule hanya ingin terlihat menyesal tanpa benar-benar tulus. Bukti tangkapan layar yang beredar menunjukkan kuatnya indikasi bahwa permintaan maaf Jule hanyalah hasil ketikan mesin. Netizen yang berbakti pun ramai mengecam, menilai langkah itu sebagai bentuk kemalasan dan manipulasi publik demi mengembalikan citranya. Banyak yang menyindir bahwa tindakan Jule mencerminkan kurangnya kedewasaan dan kejujuran. Isu penggunaan AI ini sontak memperpanjang daftar kontroversinya, membuat kepercayaan publik semakin luntur. Alih-alih menimbulkan simpati, klarifikasi buatan itu justru menegaskan citra Jule sebagai sosok yang penuh drama dan kepalsuan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Heboh lagi guys, ternyata klarifikasi yang dibuat sama si Jule itu dibuat dari AI. Ini ya, nih ditemukan sama user dengan nama Alfatin. Itu dicek ternyata 97% itu terbuat dari AI. Jule ya, setidaknya minta maaf yang tulus Jule ya, itu nggak usahlah ke brand-brand, nggak usah ke teman-teman gitu ya, fokus aja minta maaf sama Daehoon dan juga 3 malaikat kecilmu Jule ya. Dan harapan kita Jule ya, kamu bisa sadar bahwa semua yang kamu lakukan itu salah besar dan ini jadi pelajaran seumur hidup sih ya. Sebenarnya gini Jule ya, banyak orang-orang yang masih banyak juga yang mau membela kamu gitu ya, tapi tetap ya Jule, itu sebuah kesalahan jadi nggak bisa dibela. Dan sarannya ya Jule, minta maaf yang tulus, ulangin, buatlah dengan kata-kata sendiri di dalam hati gitu ya, klarifikasi ulang deh. Oke, untuk Daehoon semangat terus ya, banyak job tuh ya, silakan kerjain terus jobnya, semangat. Jule sini Jule. Enggak. Gue nggak bakal ngehujat lu, tenang aja, tenang. Soalnya udah banyak yang mewakili. Justru gue mau ngedoain lu Jule, semoga setelah ini lu dapat pasangan yang tingkat patriarkinya itu 100% yang nego-nego, no tawar-tawar. Biar apa? Biar lu tahu kalau Daehoon itu spek langka, idaman semua wanita. Emang benar kata netizen, gosip adalah fakta yang tertunda. Akhirnya setelah sekian lama, setelah banyak orang yang merasa dirugikan sama si Jule akhirnya klarifikasi dan minta maaf dan mengakui kalau apa yang dilakuin itu salah. Ya sebenarnya sih gue nggak heran juga setelah gue cari tahu tentang selingkuhannya Jule. Banyak juga ternyata video-video si selingkuhannya itu yang ngebahas soal agama. Apalagi backgroundnya Jule ini katanya kan mantan anak pondok, jadi mungkin lebih nyaman ketika ngobrol sama orang yang paham agama juga. Sedangkan Daehoon mungkin aja kan masih proses belajar, karena yang kita tahu kan si Daehoon ini ya mualaf. Ya gue pribadi mau ngucapin congratulations lah, emang cocok si Jule sama tukang pukul satu ini. Daehoon resmi gugat Jule karena perselingkuhan Julia Prastini. Saya minta maaf, saya gila, goblok semua ya. Hal yang dilakukan secara terus-menerus dan sadar dilakukan itu berarti bukan khilaf ya. Nek khilaf berarti Anda melakukan sekali dan tidak mau mengulangi lagi, itu khilaf. Tapi di sini Anda sadar melakukan itu dan Anda ada perasaan di dalam perselingkuhan itu, kok Anda bilang khilaf ya? Anda melakukan itu secara terus-menerus dan Anda sadar tidak di bawah pengaruh hipnotis ataupun pengaruh alkohol. Kok bisa-bisanya Anda bilang khilaf? Tolol, sumpah, tolol.
Pernah gak sih kamu nunggu permintaan maaf seseorang lama banget, tapi pas keluar, kok rasanya ada yang aneh? Stay sampai akhir ya, Rek, biar kamu ngerti kenapa permintaan maaf ini terasa hampa. Lama gak muncul klarifikasi soal isu perselingkuhannya dengan petinju Safri Ramadan, akhirnya yang ditunggu-tunggu netizen muncul juga. Akhirnya si Jule mengakui kesalahannya. Tapi kalau kita baca permintaan maafnya, fokusnya itu justru ke brand dan publik, bukan ke suami atau anak-anaknya. Ke Daehoon pun cuma disebut namanya doang, tanpa kata suamiku. Anak-anaknya pun disebut, tapi tanpa ekspresi empati. Jadi rasanya formal dan kurang personal, lebih menekankan reputasi dan materi daripada sisi emosional keluarga. Ini jadi pelajaran ya, Rek, buat kita semua. Minta maaf itu harus tulus dan personal, bukan sekadar untuk jaga nama baik. Empati dan kesadaran untuk orang yang terdampak itu jauh lebih berharga loh, daripada formalitas belaka. Pernah ngalamin minta maaf tapi terasa nggak tulus? Ceritakan pengalamanmu di kolom komentar ya. Nah, si Jule malahan nge-replay happy birthday temannya nih. Baru mulai menghapus-hapus Daehyung di postingan-postingannya ya. Mohon banget ya, si Jule seharusnya paham ya situasinya sekarang itu setelah dihujat se-Indonesia. Jadi tolong banget si Jule, lu itu public figure, kita tuh butuh kepastian. Sebenarnya kamu tuh kenapa meninggalkan 3 anakmu yang lucu-lucu itu dan juga suamimu yang begitu idaman gitu. Kenapa Jule? Kenapa? Kami butuh klarifikasinya ya. Kayak what's happening? Jangan malah klarifikasinya itu seperti play victim gitu ya, banget gitu. Kita tuh sudah gemes sekali gitu ya. Itu kenapa buset? Kayak ada apa gitu? Kenapa gitu? Pengen tahu. Mohon sekali gitu ya. Nggak apa-apa tuh, tinggal tulisan aja. Pengen tahu. Nah, Oppa Daehyun tidak pernah mengungkit-ungkit dari si Jule ini kenapa. Malahan Oppa Daehyun ini lebih mementingkan anak-anaknya gitu, ya. Kalau menurutku Jule ini perlu tutup akun, oke? Jule. Gua itu serius nih ya, gua tuh serius pengen nanya sama lu ya. Sebenarnya yang lu cari itu apa sih, ya kan? Apa sih yang lu cari itu? Sedangkan gini ya, lu udah punya suami, ya kan? Udah punya suami. Istilahnya dari Korea atau opa-opa Korea, ya kan, yang bener-bener idaman cewek-cewek Indonesia gitu loh. Lu udah dapetin ya, dan juga udah punya anak 3 ya, lucu-lucu lagi kan. Itu kalau sumuran-sumuran gitu tuh kan pengennya tuh lagi sayang-sayangnya sama anak gitu loh. Entah kenapa lu selingkuh gitu loh. Lu selingkuh itu apa yang lu cari, Jule? Apa yang lu cari gitu loh, ya kan? Kasian gitu loh. Udah enak-enak, udah dapet opa-opa Korea, ya kan? Udah dapet anak yang lucu-lucu, lu malah milih orang-orangan sawah. Itu gimana gitu loh? Apa lu juga kagak mikir gitu loh? Wanita-wanita di luar sana, cewek-cewek jomblo yang di sana itu kena dampaknya juga gara-gara lu. Jadi istilahnya mereka, ngapain cari yang pakai baju tertutup segala tuh, sama aja. Noh, lihat si Jule gimana? Kasihan nih kok. Gimana sih lo? Buat mbak-mbak betina yang selingkuh nih ya. Oke, sekarang udah muncul, udah klarifikasi nih ya kan. Tapi kenapa minta maafnya lebih banyak tentang brand dan brand? Takut kehilangan uang kah? Apa takut nggak bisa biayain selingkuhannya kah? Atau gimana itu kan? Ya nggak tahu. Ditambahin ya mbak ya, yang sakit hati itu yang utamanya itu suamimu sama anak-anakmu. Nanti kalau udah besar ngeliat itu semua gimana? You tak say sorry itu kayak just nulis gitu kan, kayak beberapa kata gitu tentang oke, untuk suamiku aku minta maaf bla bla bla, tanpa ada brand ataupun anggaplah anggaplah kau punya masalah dengan suamimu, anakmu ya, ini suamimu tuh lagi sedang memperjuangkannya di mana untuk orang-orang itu tidak terlalu menghujat. Kenapa? Supaya anak-anak tuh bisa baik-baik aja buat nanti ke depannya itu seperti apa, karena tahu kan jejak digital kayak gimana. Ayolah buat mbaknya, mbak betina ini ya mbak, tolong klarifikasinya lebih benar lagi ya. Oke, jangan klarifikasi utamanya tentang brand. Aku jadi penasaran nih ya, selingkuhanmu itu kau biayai kah? Mau kondo kah? Yang kau bilang suamimu yang gak ada duit. Jadi gimana gitu? Ini gimana gitu? Kau lebih utamanya brand dibanding keluargamu itu gimana?